Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date untuk Anda seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, nasib mahasiswa baru Universitas Lampung jalur mandiri usai Rektor Unila ditangkap. Nasib mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung statusnya masih dipertanyakan usai Rektor Universitas Lampung ditangkap KPK karena kasus suap. Inspektorat Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan membeberkan status mahasiswa baru jalur mandiri kini akan dikaji ulang setelah Rektor Unila ditangkap KPK karena menerima suap dari calon mahasiswa kedokteran Unila. Kementerian menyatakan nasib mahasiswa baru juga dipertaruhkan setelah Rektor Unila ditangkap KPK pada Sabtu 20 Agustus 2022 terkait dugaan suap dan gratifikasi. Ia menambahkan pihak universitas yang mengadakan jalur mandiri harus segera diumumkan hasilnya agar tak menjadi celah tindak pidana korupsi. Sementara itu, permasalahan penggantian Rektor Unila Karomani akan dibicarakan kemudian. Wakil Ketua KPK Nurul Gofron juga mengungkapkan bukan permasalahan uang pangkal, tetapi tujuan uang tersebut harus pasti. Bagi status mahasiswa menurutnya akan dikaji kembali oleh KPK dengan aturan masing-masing perguruan tinggi terkait. KPK menyebutkan total dugaan hasil korupsi Rektor Unila Karomani dalam meluluskan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022 mencapai 4,4 miliar. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, uang hasil dugaan korupsi Rektor Unila Karomani dari penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri sudah dialih bentuk. Adapun uang hasil dugaan korupsi Rektor Unila Karomani yang diamankan KPK dalam bentuk tabungan deposito, emas batangan, dan uang tunai dengan total mencapai 4,4 miliar. Sementara Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebutkan, Karomani ditangkap di Bandung beserta 3 orang lainnya, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Ajudan Karomani bernama Adi Triwibowo. Sementara dalam OTT di Lampung, KPK mengamankan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, dan juga dosen bernama Mu'alimin. Berita selanjutnya, 3 rektor di Lampung berikan tanggapan terkait OTT KPK dugaan korupsi Karomani. Sejumlah akademisi menyatakan prihatin atas OTT KPK kasus dugaan korupsi Rektor Unila Karomani. Diketahui Rektor Unila Karomani ditahan oleh KPK atas dugaan korupsi dalam meluluskan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Disebutkan KPK besar tarif diminta Rektor Unila Karomani mulai dari 100 juta hingga 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Menanggapi ditahannya Rektor Unila Karomani oleh KPK, Rektor Universitas Teknologi Sumatera atau ITERA, Profesor Inyoman Puget Arinita menilai saat ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Nyoman menambahkan, sebagai rekan sejawat sesama akademisi, tentunya yang paling tepat adalah saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal kebaikan, kebenaran dalam kesabaran. Kabar penetapan tersangka Rektor Unila dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi juga disikapi oleh ITERA. Menurut Nyoman, dari pihak kampus ITERA telah mengupayakan sistem tata kelola yang baik. Dengan pengawasan internal secara terus terang dan juga proaktif secara berjenjang,
serta memberikan tauladan dalam tugas keseharian untuk patuh terhadap norma agama, peraturan hukum, dan juga perundangan. Sementara itu, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Profesor Wan Jamaludin mengatakan belum dapat berkomentar banyak perihal tangkap KPK tersebut. Namun dirinya secara pribadi mengaku prihatin dengan permasalahan yang menyeret sejumlah nama akademisi di Lampung. Terlebih lagi KPK mengungkapkan adanya praktek suap penerimaan mahasiswa baru. Ia berharap semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Profesor Nasrullah Yusuf belum dapat memberikan komentar apapun. Berita selanjutnya, intensitas hujan tinggi, warga Pesawaran khawatir akan terjadi banjir. Setiap musim hujan tiba, warga desa Begelan, Kabupaten Pesawaran selalu was-was dilanda banjir. Sudah 2 minggu ini hujan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Pesawaran dan sekitarnya. Dengan curah hujan yang tinggi tersebut, masyarakat Dusun Karangsari, Desa Pagen pun khawatir air sungai Begelan akan meluap. Dikatakan oleh Habib warga Dusun Karangsari tersebut bahwa jika hujan mengguyur bagian hulu sungai di gunung, maka air mengalir di Desa Begelan akan sangat deras. Habib khawatir air sungai akan meluap hingga merendam ke permukaan masyarakat. Habib mengaku bahwa tempat tinggalnya di Dusun Karangsari selalu menjadi langganan banjir. Menurutnya, sampah yang dibuang oleh warga tersebut akan membuat aliran sungai terhambat. Karena sampah yang dibuang warga tercampur dengan sampah-sampah yang terbawa oleh aliran sungai. Habib kemudian menunjukkan salah satu pondasi tanggul yang jebol akibat banjir beberapa minggu lalu. Salah warga yang sedang bergotong royong juga ikut menuturkan mengenai banjir yang setiap tahun ini melanda Dusun Karangsari, Desa Bagelan. Namun masyarakat di sekitar bantaran kali harus perlu mewaspadai jika curah hujan sedang tinggi dan dirasa ganjil, sebab disitulah potensi naiknya air ke darat walaupun hujan sudah berhenti sekalipun. Karena itu, warga Dusun Karangsari berharap nantinya pemerintah Desa Bagelan akan memikirkan bagaimana solusinya. Berita selanjutnya, Polsek Kemiling Bandar Lampung memburu pengedar uang palsu. Polsek Kemiling masih memburu pelaku pengedaran uang palsu yang membuat resah warga Bandar Lampung. Diketahui beberapa pekan terakhir ini, beberapa warga mengaku menjadi korban penipuan uang palsu yang salah satunya terjadi di Kemiling Bandar Lampung. Kapolsek Kemiling Bandar Lampung, Ibda Agus Haryanto mengatakan, laporan dari korban saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Agus menyebut, dalam proses penyelidikan ini pihaknya belum menemukan titik terang. Bahkan keterangan dapat dari korban juga belum mengarah kepada terduga pelaku. Korban hanya mengingat ciri-ciri pelaku menggunakan helm, lalu menggunakan motor Beat tanpa mengetahui nomor plat kendaraannya. Menurut Agus, korban juga tidak mengingat dengan pasti ciri-ciri yang lebih spesifik dari pelaku pengedar uang palsu tersebut. Agus menambahkan pihaknya baru menerima satu laporan dari korban, meskipun diakui adalah informasi mengenai korban lainnya. Ada korban lain diketahui tidak membuat laporan resmi ke polsek setempat. Agus menyebutkan kemungkinan pelaku mengetahui aksinya viral di sosial media, sehingga
Pasca videonya viral, pelaku tidak kembali melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Kemiling. Kendati demikian, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Satreskrim Polresta untuk memburu pelaku. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan tengah mengidentifikasi pelaku. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gelaran Pasar Tani Pringsewu setiap Jumat pagi ramai dikunjungi oleh warga setempat. Puluhan stan UMKM menjajakan produknya di depan kantor Dinas Perdagangan dan juga UMKM Kabupaten Pringsewu. Acara pameran UMKM diadakan oleh Disdak Pringsewu secara rutin setiap Jumat pagi. Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Pringsewu, Malian Ayub mengatakan, acara UMKM ini disebut Pasar Tani. Pasar Tani ini digelar tepat di sepanjang jalan depan kantor Disdak dan UMKM Pringsewu. Pantauan Tribun Lampung pada Jumat 19 Agustus 2022 lalu, terlihat puluhan UMKM berjejer sepanjang jalan di depan Disdak menjajakan berbagai produknya. Malian menjelaskan, di Pasar Tani terdapat puluhan UMKM yang menjajakan produknya. Mulai dari makanan, sayur mayur, sayur matang, jajanan pasar, es kelapa, tanaman hias kaktus, hingga pakaian. Selain itu pihaknya juga berharap Pasar Tani ini bisa menjadi sumber pemutaran ekonomi di Pringsewu. Malia juga menghimbau masyarakat agar datang ke Pasar Tani guna memajukan dan mendukung UMKM di bumi jejama secancanan. Salah satu pengunjung Uut mengatakan dirinya sudah sering berkunjung ke Pasar Tani. Kegiatan ini untuk memajukan UMKM di Pringsewu, yakni pengembangan wilayah UMKM seperti Desa Wisata Tapis Lampung di Lugusari, Kecamatan Pagelaran. Ada juga acara ngeruput setiap Minggu pagi di pintu masuk pemerintah daerah Pringsewu. Ya Allah. Sabar. Oke. Berita terakhir datang dari kedai bakso Anzulfar di Metro yang bisa mengambil bakso sepuasnya. Menghabiskan waktu liburan di kota Metro akan kurang lengkap jika tidak mengunjungi bakso Anzulfar, terutama bagi mereka yang menyukai kuliner bakso. Memiliki slogan All You Can Eat, pengunjung dapat mengambil bakso sepuasnya hanya dengan membayar Rp20.000 per mangkuk. Kedai bakso Anzulfar ini berada di Jalan Teratai, Kelurahan Mulyo Jati, Metro Barat, tepatnya di depan Kampung Dharma Wacana. Menurut Rian, pegawai bakso Anzulfar mengatakan, ada banyak macam varian bakso yang dapat dinikmati pengunjung. Selain menu utama, juga ada makanan pelengkap. Pengunjung dapat memilih menu pelengkap seperti lontong, mie kue tiaw, mie kuning, bihun, dan juga toge. Rian mengungkapkan pembeli dapat mengambil jumlah bakso sesuai keinginannya karena tidak ada batasan.
Terkait ketentuan mengenai bakso yang harus habis di tempat, Rian menilai ketentuan tersebut diberikan agar pembeli dapat mengambil sesuai porsinya masing-masing. Dia juga mengatakan jika pelanggan ingin kembali menambah bakso, mereka kembali harus membayar Rp20.000. Menurut Rian, untuk menemani pelanggan saat makan bakso, ada minuman es teh. Dalam sehari, dirinya bakso Azulfar bisa menghabiskan 50 mangkok bakso. Namun jumlah itu bisa meningkat saat hari libur. Pengunjung juga datang jauh lebih banyak. Pelanggan yang datang imbunya tak hanya datang dari metro saja, namun juga berasal dari luar metro. Ada yang datang dari Bandar Lampung, Menggala, Natar, sampai dengan Lampung Timur. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.